Yang mana pada fokus hari ini kita akan bahas tentang reduced clauses in sentences. Jadi, ya seperti yang kita ketahui pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang grammar TOEFL. Grammar TOEFL di sini yang memang fokus kepada beberapa hal yang menjadi problem ataupun masalah yang nanti akan dipecahkan dalam soal-soal TOEFL. Jadi di sini kebanyakan fokusnya akan ada pada grammar, dan topik hari ini adalah reduced clauses in sentences. Nah, mungkin teman-teman sudah ada yang tahu bahwa clauses itu adalah gabungan antara subjek dan verb. Oke, subjek dan verb dengan dua output ataupun hasil, yaitu berupa sentence ataupun berupa klausa, atau ya clauses ini artinya klausa, tapi di sini klausa yang tidak berbentuk sentence. Nah, pada umumnya memang sentence atau kalimat itu berupa subjek dan verb. Namun klausa ini juga sama. Bedanya nanti ada dependent dan ada independent, yang mana independent sendiri itu merupakan satu kalimat utuh atau satu kalimat komplit, dan dependent sentence itu adalah satu kalimat yang masih terdiri dari subjek dan verb, namun ada beberapa konektor. Jadi ada konektor yang menyebabkan eh, klausa itu tidak dapat menjadi satu kalimat utuh. Jadi begitu. Nah, kita langsung saja bahas. eh, karena secara teori, kalau kita bahas teorinya saja mungkin tidak akan mengerti ya. Oke. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari, yaitu ada reduced adjective dan ada reduced adverb. Jadi dua-duanya ini tetap klausa ataupun clauses di sini. Nah, kita akan pelajari terlebih dahulu tentang adjective, dan memang fokusnya itu memang banyak pada adjektif ya di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa ini adalah bentuk-bentuk dari klausa ataupun clauses di sini. Nah, seperti ini. Contohnya, who is, ini adalah adjective clause, dan looking for us. Nah, di sini ini adalah bentuknya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah which was printed. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri bahwa suatu grammar di dalam sebuah kalimat itu, atau singkatnya kalimat itu memang terdiri dari subjek utama dan juga verb di sini. Jadi, klausa ini itu biasanya menjadi distraction di dalam TOEFL. Karena kenapa? Ada verb di sini biasanya, apalagi kalau adjective. Nah, adjective ini sendiri kan sama seperti penjelas dari noun di sini, yang menjelaskan noun eh, di sini. Nah, ini dia. Kita hapus lagi. Jadi penjelas noun, tapi dia berbentuk adjektif. Nah, pada dasarnya reduce klausa itu ataupun dalam kalimat itu hanya terdiri dari subjek. Jadi ini subjeknya, dan ini adalah verbnya. Jadi ini verb dan ini adalah subjek. Nah, jadi itu aja poin utama dari soal TOEFL itu, biasanya kita hanya fokus kepada subjek utama dan juga verb utama, yang mana disitulah sebenarnya menjadi eh, poin penting. Walaupun banyaknya distraction di situ, tetapi kita harus fokus bahwa setiap kalimat yang ada dalam TOEFL itu terdiri dari subjek dan verb saja. Jadi, sorry. Jadi adjektif ini, karena memang di sini posisinya itu adjektif, dan juga klausa lainnya biasanya memang terdapat seperti verb di sini, ya kan? Ini juga verb, ya. Ini dinamakan sebagai helping verb ataupun apa namanya? Auxiliary verb. Jadi ini helping verb, verb yang membantu verb utama di sini. Nah, ini menjadi distraction di sini. Nah, di mana kita bisa lihat dari adjective clause-nya itu, yaitu ada pada who. Oke, ada pada konektornya di sini. Begitu juga yang di bawah, ini menjadi distraction-nya di sini. Nah, yang padahal itu dari mulai kata ini sampai di akhir itu merupakan satu subjek saja.
Nanti kita akan bahas. Nah, jadi beda dengan model clause, kalau reduce adjective clause ini sendiri biasanya dihilangkan. Ada yang dihilangkan di sini. Jadi kita lihat contoh berikutnya. Nah, ini adalah contoh yang pertama tadi. Ini kita bisa lihat. Nah, reduce adjective clause sendiri biasanya terdapat beberapa fokus yang itu bakalan, yang mana fokus ini bakal di-reduced. Namun secara gramatikal atau secara struktur kalimatnya itu masih tetap dianggap benar. Oke, contoh di sini. Yang merah ini adalah contoh dari eh, kata yang bakal di-reduce nanti, yang bakal dihilangkan. Nah, jadi ingat fokusnya, kalau dia berbentuk adjektif di sini, kita harus melihat terlebih dahulu bahwa adanya who dan verb auxiliary atau helping verbnya ini. Jadi itu. Nah, kemudian eh, yang verb utama itu tidak perlu dihapus, tidak perlu dihapus. Jadi yang kedua ini saja yang dihapus. Oke, dihapus. Eh, dan hasil akhirnya ada pada seperti kalimat yang di bawah. Jadi yang pertama, the man who is looking for us at the stadium is Frank's uncle, menjadi the man looking for us at the stadium is Frank's uncle. Nah, ini yang harus diingat saja kalau di dalam menganalisa soal TOEFL. Oke. Jadi ada who dan is-nya di sini. Yang tanda merah ini merupakan kunci utama dalam reduce adjective clause. Jadi nanti bentuknya begini. Nah, terus kalau misalnya sudah di-reduce begini, bagaimana mencarinya? Tinggal dicari saja. Ini kan sudah ada subject, dan ini merupakan adjective clause-nya yang sudah di-reduce. Ini subject, ini verb. Oke, ini subject, ini verb. Nah, sudah ketemu? Berarti nanti kalau misalkan ada yang dihilangkan di antara ketiga ini, berarti disitulah eh, pilihan jawaban, dilihat pilihan jawabannya. Jadi itu saja yang menjadi fokusnya nanti di dalam reduce adjective clause. Oke, next. Nah, ini juga, oke, kalau misalkan yang pertama tadi itu merupakan bentuk aktif ya, ini yang aktif. Jadi dia fokusnya itu, dia itu yang melakukan, subjeknya itu yang melakukan sesuatu, subjeknya itu yang eh, apa namanya, yang berfungsi, yang bekerja di sini, oke, yang bekerja ataupun yang em, menjadi pelaku dalam melakukan sesuatu. Kalau yang di bawah ini merupakan yang mendapat, subjek yang mendapatkan perlakuan. Oke, nanti kita akan lebih bahas lebih jauh. Nah, kita lihat pertama, ini yang contoh kedua di awal tadi. The document which was printed yesterday was resignation letter from Gerald. Nah, kedua ini juga sama. Which dan was itu dihapus di sini. Which dan was itu dihapus. Nah, printed di sini itu tidak perlu dihapus. Jadi, jadinya the document printed yesterday was resignation letter from Gerald. Oke. Nah, mungkin ada yang bertanya, itu kan bentuk dari continuous ataupun bentuk present continuous ataupun ini bentuk dari uh, apa namanya, passive form ataupun bentuk pasif, misalnya bentuk pasif dari simple present. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya tenses lain gitu? Nah, sama saja. Kita lihat dari contoh di sini. Oke. Kita lihat dari dua contoh di sini. Ini adalah bentuk dari simple present, who drinks. Oke, kemudian di sini juga ada yang berbentuk simple past. Yang kalau yang tadi kan continuous, ada who dan ada is dan ada looking. Tinggal dihilangkan saja who is looking, ataupun mungkin ada past continuous, ada
which, ada was misalnya. Nah, itu juga tinggal dihilangkan. Nah, bagaimana kalau misalnya tidak ada is atau was di sini? Nah, kita akan perhatikan nanti sama-sama. Nah, jika dia berbentuk eh, kata ataupun clause tanpa adanya is ataupun was ataupun were ataupun are, atau ya simpelnya bentuk-bentuk tenses continuous yang ada ing ataupun ing. Nah, biasanya perubahannya itu jika tidak ada apa namanya unsur-unsur tersebut, misalnya seperti ini kan simple present ini ya, simple present. Oke, simple present misalnya. The woman who drinks coffee at our office is our boss. Biasanya who-nya hilang di sini atau konektornya hilang, dan bentuk kata dari drinks ini, yang mana ini merupakan bagian dari simple present, itu berubah menjadi ing. Halo? Oke, kita lanjut ya. Jadi, konektornya hilang dan drinks ini menjadi drinking. Oke, itu yang pertama. Yang kedua itu sama. Walaupun bentuknya ini adalah simple past, oke, di sini, maka konektornya yang dihilangkan menjadi appearing, dan appeared-nya ini menjadi appearing. Oke, di sini. Jadi itu, kalau dia kalimatnya berbentuk aktif, maka perubahannya apapun bentuknya itu menjadi ing. Kalau dia bentuknya pasif, nanti kita akan jelaskan bahwa bentuknya itu tetap memakai ed. Oke. Nah, tapi ada satu catatan bahwa adjective clauses ini tidak bisa dihapus, oke, jika dia menjadi objek. Oke, nah dia klausa ini ada yang menjadi subjek dan ada yang menjadi objek. Kalau dia menjadi objek, biasanya ada who I saw. Nah, kalau misalnya the postman, oke, who I saw. Kalau kita balikkan I saw the postman. Nah, itu aja dia kan bentuknya. I saw the postman. Tapi kalau misalnya berbentuk objek, kalau misalnya kita balikkan tanpa adanya adjective clause, ya kan? I saw the postman. Nah, itu tidak bisa di-reduce. Tidak bisa di-reduce. Oke. Nah, ini juga sama saja. Ini juga menjadi objeknya. Everyone competes for the position. Kalau dia di akhir dalam sebuah kalimat biasa, jadi kalau misalnya kita hapus ini, kemudian kita taruh di awal di sini, kemudian positionnya itu kita balik juga, jadi kan jadi kan posisinya menjadi everyone competes for the position. Di sini kita ignore saja dulu ya ini, yang is now bla 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 ini, maka dia akan menjadi objek di sini. Tapi di sini kan ada for, namanya object of preposition. Nah, begitu juga dengan yang di atas tadi, saya ulangi bahwa adjective clauses di sini tidak bisa dihilangkan jika dia subjeknya ini berbentuk objek pada umumnya. Kalau misalnya kita hilangkan, kita ignore is-nya ini, terus kita balikkan, I saw the postman, ya, I saw the postman yesterday, gitu. Nah, ini bentuknya objek. Jadi itu tidak bisa di-reduce. Oke, baik. Nah, kita sudah masuk ke dalam contoh soal. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Eh, untuk analisanya, saya akan berikan 1 menit untuk menebak, bukan menebak ya, menganalisa dan menjawab dari contoh soal yang pertama ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Jika kakak-kakak semua sudah menemukan jawabannya kurang dari 1 menit, bisa langsung dijawab. Nanti kita akan diskusi dan jelaskan sama-sama. Baik, saya akan berikan waktu 1 menit.
Silakan dijawab di chat ya. Kalau memang tidak bisa open mic, tidak apa-apa. Di dijawab saja A, B, C atau D di kolom chat. Jadi tidak perlu open mic. Oke. Ya, eh, sudah ada yang menjawab A, B. Yes. Baik, benar. Jawaban yang pertama itu adalah A, karena di sini sudah terbukti, karena di sini located in the city of Dubai, the Dubai Arena is one of the most. Jadi ini berkaitan dengan Dubai Arena di sini. Yang mana di sini tidak ada locating, tidak ada apapun, dan ini pun located kan, dan ini juga dua bentuknya. Kalau misalkan dalam satu kalimat kan tidak boleh. Jadi jawaban yang benar adalah A. Located in the city of Dubai, the Dubai Arena is one of the most beautiful sports center in the Middle East. Good. Baik. Next, nomor 2. Silakan dijawab karena di lokasi saya sedang azan, jadi saya akan memberikan waktu lebih lama untuk karena azan. Silakan dianalisa dan dijawab. Nanti kita akan diskusi sama-sama. Oke. Di sini ada dua jawaban. Ada D dan ada B. Kira-kira kalau yang B kenapa dan yang B kenapa? Atau ada yang menjawab yang berbeda di sini?
16. Oke, sepertinya cuma 2. Nah, yang harus diingat bahwa kan kita ini membahas tentang reduced, ya, reduced. Dan oh ya, satu lagi, ini kan saya ambilkan dari beberapa buku. Jadi saya lupa menjelaskan bahwa kita itu juga ada yang namanya appositive. Appositive itu kalau misalkan ada 2 koma yang begini, maka bentuknya itu juga di reduced. Oke, ya, maka yaitu bentuknya di reduced, namanya appositive. Jadi ya ini sedikit penjelasan ya, sedikit penjelasan saja singkat. Eh, Reduce clause itu juga termasuk ke dalam bagian dari appositive. Jadi kira-kira jawabannya itu ada yang jawab B dan ada yang jawab D. Jadi karena kita di sini membahas tentang reduced clauses, jadi di sini who prepared itu sebenarnya benar, namun karena ada posisi 2 koma ini, jadi dia dinamakan a positive. Jadi klausanya itu ataupun clausesnya itu di-reduced ataupun dihilangkan. Jadi ingat tadi fungsi apa namanya teknisnya atau cara menghapus reduce clause-nya dari who prepared ini pun bentuknya itu dihapus who-nya dan ed ini yang di belakangnya ataupun d di sini karena ini prepared dari bentuk dasarnya itu menjadi preparing. Oke, jadi Marco preparing to give a presentation. Oke, has currently received. Jawaban yang benar adalah D di sini, teman-teman. Jadi A salah, B salah, dan C salah. Oke. Nah, kemudian kita punya yang dinamakan sebagai adverb clauses. Nah, apa itu adverb clauses? Jadi ini adverb, bentuknya itu adverb, oke, yang mana itu sama juga ya, sama juga di reduce di sini. Jadi biasanya ini adalah contoh kalimatnya. After he completed his study, my friend got his dream job. Kemudian yang kedua, when it is sent, the document should be received by the secretary. Jadi sebenarnya sama saja. Bentuk klausa ini kan kita balik lagi. Di dalamnya itu ada konektor, ada subjek, dan ada verbnya di sini. Jadi konektornya ini berbentuk adverb. Jadi ini berbentuk adverb. Oke, ADV, adverb. Jadi sama saja, namun tetap bahwa uh, dia itu tetap menjadi adverb di sini. Oke, adverb di sini menjadi keterangan. My friend got his dream job after he completed his study. Jadi yang utamanya itu dalam kalimatnya itu ada setelahnya, yaitu di sini subjek utamanya dan ini adalah verb utamanya. Oke, sama saja, tapi fungsinya adalah adverb clauses ini itu menggunakan adverb di sini ataupun yang dinamakan sebagai kata keterangan atau kata pendukung. Oke, begitu juga yang dengan di bawah itu when itu juga merupakan adverbnya. Jadi sama saja posisinya itu tetap sama-sama punya subjek dan verb, tapi karena adanya bentuk adverb sebagai konektor, jadi ini konektor selain juga berfungsi sebagai adverb, juga berfungsi sebagai konektor. Karena ada konektor, makanya disebut sebagai clauses di sini, di mana ada kalimat atau ada subjek utamanya di sini yang membentuk sebuah kalimat yang utuh. Jadi itu saja. Jadi itu saja. Kalau analisa soal TOEFL itu biasanya terdapat pada kalimatnya itu. Kalimatnya itu subject verb. Karena ada berbagai topik, berbagai teknik dari grammar ataupun grammarnya sendiri, strukturnya sendiri, maka eh, sering sekali, banyak sekali orang-orang itu terjebak dalam TOEFL. Oke. Nah, biasanya kalau adverb clauses ini yang dihilangkan itu dua. Oke. Tapi konektornya itu tidak hilang.
konektor yang sekaligus menjadi adverb-nya itu tidak hilang di dalam adverb clauses-nya ini sendiri. Kalau yang tadi kan karena menjelaskan ataupun adjektif, maka verb auxiliary-nya itu seperti is dan was, ya kan? Kemudian konektornya itu hilang. Kalau ini reduced adverb clause ini biasanya tidak hilang. Apa namanya? Konektornya ini sendiri. Tapi yang hilang itu justru subjek dan verb-nya di sini. After he completed his study, my friend got his dream job. Menjadi dihapus menjadi after completing his study, my friend got his dream job. Nah, karena di sini posisinya adalah simple simple past, maka bentuknya itu, oh ini bukan dihilangkan, sorry, ini diganti. Bentuk completed itu menjadi completing, ya. Apapun itu bentuknya, maka dia menjadi completing di sini. Oke, kemudian next lagi. Nah, begitu juga dengan tadi kan bentuknya itu aktif, ya, aktif menjelaskan tentang penjelasan temannya itu. Kalau ini kan diperlakukan istilah bahasa Indonesianya itu atau pasif di sini. Karena di sini should be received, harusnya diterima. Jadi di sini it is sent sama, jadi ini subjek dan verb-nya, oke, itu juga dihilangkan. Tapi karena bentuk pasif di sini, ya bentuk pasif ini dihilangkan, tidak ada lagi bentuk ing di situ karena bedanya yang satu kan aktif dan yang satunya lagi pasif. Oke, jadi when sent, the document should be received by the secretary. Oke, nah itu adalah bentuknya. Nah, ini adalah bentuk dari, sorry, ini adalah bentuk dari konektor dalam reduced adverb clause ataupun klausa adverb ataupun kata keterangan ataupun kata pendukung yang dihilangkan. Jadi di sini ada after, di sini ada before, since, dan while. Ini adalah bentuk keterangan dari waktu. Kemudian ada condition, ada if, ada unless, ada whether. Oke, kemudian ada contrast, perbandingan dua kalimat, kondisi dua kalimat. Oke, ada although dan though di sini. Jadi ada if, unless, whether untuk condition, dan ada although dan though untuk contrast. Kemudian di time ada after, before, since, dan while. Oke. Nah, untuk pasif itu lebih banyak lagi karena eh, dalam bentuk pasif itu lebih banyak lagi. Ada time di sini dan kalau yang awal itu kan ada after, before. Nah, di sini juga ada beberapa tambahan. Ada yang diubah dan ditambah seperti once, until, when, whenever untuk time. Kemudian untuk condition kita punya if, unless, whether. Kemudian contrast itu juga sama, ada although dan though. Sama saja seperti yang tadi, tapi di sini ada place. Ada where dan wherever. Di sini place, ada dua tambahannya. Dan ada manner. Di situ ada as di sini. Oke. Nah, ini adalah konektor-konektor dalam reduced adverb clause. Oke, sekarang saya akan berikan waktu 1 menit untuk menjawab. Nanti kita akan diskusikan. Ini adalah reduced adverb clauses dan ini adalah contoh soalnya. Saya akan berikan 1 menit untuk menganalisa dan menjawab. Silakan. Nanti langsung ditulis saja di kolom chat. Tidak perlu open mic kok.
Wah, ini banyak yang beragam ya jawabannya. Oke, ada yang jawab A dan ada yang jawab ada yang jawab D, ada yang jawab A. Ada yang jawabannya berbeda mungkin? Oh, ada yang jawab C di sini. Apa sudah diubah? Oh, sudah diubah oleh Kak Didis di sini. Justru jawab A. Oke. Nah, karena ada dua jawaban yang berbeda. Untuk pilihan A, mengapa menjawab A? Kalau untuk pilihan D, kenapa jawabannya D? Mungkin ada yang memberikan alasan sebelum kita bahas, sebelum kita diskusikan. Ayo, yang jawab A kenapa dan jawab B kenapa? Tidak ada? Tidak ada yang berkomentar? Oke, baik. Kalau tidak ada yang berkomentar, tidak apa-apa. Jadi, eh, kalau kita analisa di sini, you can return the product. Oke, di sini memang clause-nya ini aktif ya di sini. Tapi kalau dia aktif, kan biasanya ada satisfying di situ. Ada satisfying. Nah, tapi karena di sini tidak ada satisfying, jadi memang sedikit tricky di sini. Tapi ingat kalau dia aktif dan apapun bentuknya itu harus ada ing. Jadi kalau yang A itu biasanya salah di sini. Kenapa? Karena biasanya if not satisfying di sini jawabannya. Atau if the product not satisfied. Nah, di sini jawabannya tidak di sini jelas salah. Di sini jelas salah. Karena biasanya satisfy di sini itu artinya itu memuaskan. Artinya ya, misalnya if the product satisfies you, nah itu maka yang you-nya itu adalah objeknya. Karena di sini you-nya aktif, maka bentuknya itu biasanya menjadi kalimat pasif, tapi di sini posisinya sebagai subjek, yaitu you are satisfied. Oke, if you are satisfied, itu adalah bentuk lengkapnya. Oke, if you are satisfied. Oke, kita lihat. Jadi kalau misalkan if you are satisfied, otomatis di situ yang dihilangkan adalah you dan are. Oke, you dan are. Jadi if satisfied. Kita lihat satu-satu. Di sini the satisfied product. Ini salah. B salah, A salah. Di sini C if the satisfied. Oke, tidak ada salah. Nah, di sini ada not. Oke, nah untuk not ini sendiri, ya, karena memang dasarnya tadi yang dihilangkan itu adalah subjek dan verb, maka not-nya itu juga tidak dihilangkan. Jadi di sini yang benarnya adalah D, yang merupakan kalimat lengkap dari if you are not satisfied, okay, you can return the product. Jadi karena di sini ada not dan ada satisfied, dan ingat tadi bahwa struktur dari adverb yang pasif itu yang dihilangkan adalah subjek dan verbnya, yaitu are di situ, maka yang benar adalah D. Walaupun ada not di sini, ada walaupun bentuknya negatif. Jadi jawabannya adalah D. Itu ya teman-teman. Oh, masih ada yang jawab A ya? Di situ ya. Gimana? Jadi jawabannya adalah D di sini. Jadi di sini dari kalimat lengkapnya adalah if you are okay, not satisfied. Nah, gimana pun tadi kalau kita balik lagi di awal di apa namanya? Di presentasinya itu tetap yang dihapus itu adalah subjek dan verbnya ini sendiri. Oke, ini yang dihapus. Jadi bentuknya adalah
pasif, jadi di reduce menjadi if not satisfied. Oke. Oke, yang sepertinya yang terakhir ya. Oke, yang contoh soal terakhir. Nanti kita akan bahas soal lagi ya, karena waktunya masih ada beberapa menit lagi. Jadi kita masih tetap membahas soal. Silakan untuk yang ketiga, contoh soal ketiga, silakan dijawab. Nah, ini termasuk tricky juga ya. Bisa jadi ini aktif, bisa jadi ini pasif. Silakan dijawab. Saya akan berikan waktu 1 menit. Oke, sudah ada yang menjawab A dan sudah ada yang menjawab B. Kira-kira yang menjawab A, eh, mengapa jawabannya demikian, dan jawabnya B itu juga kenapa? Ada yang ingin memberikan pendapatnya terlebih dahulu? Oke, Eh, Kak Ahmad Fauzi jawabannya A. Oke, the finished. That's oke. Baik, terima kasih pendapatnya Kak Ahmad Fauzi. Yang lain bagaimana? Yang mewakili jawaban A sudah memberikan jawabannya? Iya, oke. Yes, oke. Sepertinya jawaban Kak Ihsan di sini cukup bagus di sini. Karena yang B itu kata finish-nya sebagai kata kerja yang terselesaikan. Iya, benar. Karena ingat, eh, karena di situ subjek dan auxiliary ataupun helping verb-nya sudah dihilangkan, maka yang tersisa itu hanyalah verb utamanya. Yang mana di sini, yang B ini, itu merupakan kalimat yang sudah di-reduced, yang sudah dihilangkan, yaitu you are-nya. Karena di sini ada you are di sini. Jadi subjeknya itu menjelaskan tentang you are-nya, bukan tesnya. Jadi di sini when, jadi ini adalah bentuk kalimat awalnya yang belum di-reduced. When you are finished with the test, okay, you are allowed to rest. Jadi bentuk dari reduce-nya itu maka dihilangkan adalah verb-nya. Di sini verb-nya verb auxiliary. Jadi you dan are. Dan ini adalah bentuk pasif ya, bentuk pasifnya. Jadi when you are finished with the task, you are allowed to rest. Artinya di sini bukan dihabisi oleh tes ya, tapi di sini selesai. Bisa diartikan sebagai selesai. Jadi kalau dihabisi oleh tesnya ya finished by the test. Kalau with the test itu artinya selesai gitu. Jadi when finished with the test, you are allowed to rest.
Oke, gitu ya. Jawabannya adalah B yang benar. Jadi A salah, oke, C salah, D salah. Begitu ya. Terima kasih pendapatnya kakak-kakak semua. Sangat ini sangat bagus. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian contoh soal. Oke, sebentar. Sebentar. Ini karena posisinya oke. Nanti kalau misalnya apa namanya? Contoh soalnya tidak habis bisa dikerjakan saja di luar Zoom meeting ini untuk sebagai bahan evaluasi di bagian ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Oke, ini bisa diignore saja ya. Oke, untuk nomor 1, kira-kira jawabannya apa? Silakan dicari ataupun dianalisa terlebih dahulu. Oke, ada yang sudah menjawab? C. Oke, yang lainnya bagaimana? Oke, kira-kira yang jawabnya C kenapa? Oke, dan yang jawabnya D kenapa? Ada yang ingin memberikan pendapat? Di sini merujuk kepada kandidatnya ya, di sini. Kandidat. Oke, kandidat. Dan ya, oh ada yang jawab B. Oke, ada yang memberikan kandidatnya plus S. Oke, kalimatnya plus S. Oke, baik. Nah, kalau kita lihat di sini di awalnya memang bentuknya ini aktif. Nah, tetapi, oke, tetapi ini adalah bagian dari objek. Oke, dan kita tidak bisa melihat preposisi. Kalau yang tadi kan ada preposisi with tadi ya. Dan kita bisa pastikan itu adalah bentuk kalimat pasif yang kayak tadi yang pertama tadi saya lihat perlihatkan terlebih dahulu. Nah, ini jawaban yang benar kan tadi B ya. Ini kan ada preposisi nih, the with. Nah, ini adalah pasif. Yang mana dihilangkan itu di you dan are-nya.
Baik, kita balik lagi ke bentuk soal yang tadi. Nah, di sini ada conducted, oke, conducted, dan ini ada conducting. Nah, perhatikan, ini ada when. Ini dipastikan adalah adverb. Oke, pertama ini adalah adverb. Jadi ini adverb reduced clause. Ingat, kalau dia aktif, otomatis semuanya berubah menjadi ing, di mana subjeknya itu hilang. Oke, subjeknya itu hilang. Di sini sudah otomatis subjeknya hilang. Dan kalaupun misalkan bentuknya itu adalah em, present continuous ataupun bentuk continuous semuanya ada ing, maka eh, seperti ini, apa namanya, auxiliary verb ataupun helping verbnya itu juga hilang. Jadi ini dihilangkan. Oke, sudah. Nah, karena di sini aktif, karena ada ini aktif ada objek langsung di sini. This subsection of test. Jadi artinya seluruh kandidat ini harus melakukan sesuatu di sini. Oke, ketika mereka harus mengerjakan subsection ini. Artinya ini yang kita isi ini adalah reduced adverb clause yang bentuknya aktif, yaitu perubahan bentuk apapun menjadi ing. Dengan subjeknya itu dihapus, dan kalaupun ada auxiliary verb seperti are, is, dan am, ataupun were dan was, itu juga dihilangkan. Jadi jawaban yang tepat itu adalah D. When conducting this subsection of test, all of the candidates should prepare a note. Jadi ini salah, dan ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke. Oops. Nomor 2. Nomor 2. Oh ya, yang candidates itu tidak ada kaitannya ya, karena memang tadi seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa strukturnya itu yang berubah, eh, dihapusnya subjek dan auxiliary verb kalau ada auxiliary verbnya, dan perubahan bentuk kalimat apa kata kerja apapun menjadi ing. Oke, oke, next number two, nomor 2. Nah, dari bentuknya sepertinya sudah diketahui bahwa eh, ini bentuknya berbeda dengan nomor 1. Ingat, kita ada bentuk 2 reduce clauses di sini yang dibahas. Di hati-hati. Oke, sangat beragam di sini jawabannya. Ada A, ada C, dan ada B. Ada A, B, dan C. Oke, sekarang saya minta pendapatnya. Yang jawab A, mengapa? Jawabannya B, mengapa? Dan C, mengapa? Silakan kakak-kakak semua berikan pendapatnya sebelum kita bahas dan diskusikan. Oke, baik. Ada was. Oke. C. Oke, nggak apa-apa kalau salah.
Ya, ini pendapat masing-masing kan. Jadi inilah diskusi gitu. Oke, karena statue menjadi objek di awal dan kalimat hiding karena masih berlanjut. Oke, good. Ada kalau kata saya soalnya bentuk kalimatnya sebelum koma dan sesudah koma sama. Oke, yes. Sebelum koma dan sudah koma. Oke, ada was-nya. Oke. Kita bahas satu-satu. Kita bahas secara keseluruhan maksudnya. Oke, yang pertama, kalau kita melihat di sini, eh, konektornya tidak ada ya. Konektor tidak ada. Jadi, seperti yang sudah dibahas, kita bahas, bahwa kalau konektornya itu hilang, sudah dipastikan ini adalah adjective clause. Adjective clause. Oke, adjective clause. Kalau yang nomor satu tadi kan adverb ya. Di sini adverb. Kalau adverb itu kan konektornya tidak hilang. Ya kan, seperti ini. Ini kan adverb nih. Nah, ini konektornya tidak hilang. Oke, itu yang pertama. Adjektif di sini hilang. Karena kenapa? Di pilihan jawabannya itu tidak ada. Oke, tidak ada. Tidak ada di sini. Jadi otomatis kalau tidak ada ini adjektif. Adjektif yang dihilangkan. Oke. Yang dihilangkan itu kalau misalkan dia aktif bahwa dia itu jadi ing di situ, ing saja, verb ing. Kalau misalkan dia pasif itu bentuk verb 3 ataupun verb 3 ataupun bentuk past participle. Dia akan ada ed dan ada yang bentuknya juga tidak beraturan atau disebut juga dengan irregular. Kalau kita lihat yang A ini kemungkinannya benar. Oke, ini kemungkinannya benar karena mengapa? Ini seharusnya ada which di sini dan ada was. Oke, ada which dan was. Ingat sebelum di sini pertanda adjective clause-nya itu menandakannya itu hilangnya konektornya. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ada bentuk tadi auxiliary verb di situ itu juga hilang. Jadi ada was, ada apa namanya? Ada was, ada were, ada am, ada is, uh, ada are dan kalau bentuknya pasif. Kalau bentuknya aktif biasanya berubah dia itu menjadi ing. Jadi karena di sini bentuknya itu pasif, jadi ini adalah irregular verb 3. Oke, ini yang A. Kita kunci dulu. Kalau yang B, it is hidden, ini tidak ada konektor, betul. Tetapi di sini ada it is. Ingat, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa satu kalimat di dalam bahasa Inggris itu hanya terdiri dari satu subjek utama saja, oke, dan satu verb saja. Kalau ini kalau dimasukkan menjadi pilihan jawabannya sudah dua subjek dan verbnya itu. Jadi sudah dua kalimat. Dua kalimat di dalam satu titik ini itu tidak boleh. Itu tidak boleh ya. Kecuali ada konektor. Oke. Ada konektor. Oke, kita bahas dulu ya Kak Iksan Nur Alif. Oke, jadi di sini kita sudah dapat. Jadi karena kita membahas reduced, jadi eh, tadi pilihannya kan sudah dikunci ya, A kemungkinan benar. Tapi kita bahas dulu satu-satu. Yang C, jadi ini B salah ya, karena ini sudah dua subjek dan verb di sini. Subjek dan verb utamanya sudah dua kalau dimasukkan. Dan ini satu kalimat. Kalau dalam satu kalimat itu ada subjek dan verb tanpa ada konektor and ataupun or, ya, tanpa adanya and di sini, biasanya yang menjadi konektor utama kalau dua-dua itu di dalam satu kalimat itu satu titiknya, itu biasanya salah. Oke. Yang C, statue is hiding. Ini juga tidak menandakan apapun. Karena kalau misalkan hiding, itu bisa jadi benar. Tapi kalau sudah ada statue is hiding, ini juga menjadi satu kalimat lengkap. Satu kalimat lengkap. Ini ada S, dan ini adalah verbs-nya. Oke, ingat, di dalam satu kalimat, tangannya, di dalam satu kalimat, itu tidak boleh ada dua subjek dan verb. Tidak boleh dalam satu titik ini tidak boleh ada dua kalimat. Tidak boleh ada dua kalimat. Ya sebenarnya sampai titik ini kan dinamakan kalimat juga. Jadi tidak ada
S dan V yang sama di dalam satu kalimat, kecuali ada penanda and di sini. Oke, is hidden itu jelas salah, karena is-nya itu yang dihapus. Jadi, eh, konektornya, oke, dan is-nya itu biasanya dihapus dan diganti menjadi hidden di sini, karena ini adalah bentuk pasifnya. Jadi, the golden statue was hidden behind the wall for a decade di sini. Jadi, otomatis jawabannya adalah A. Ini jawaban yang benar. Ini salah, dan ini salah. Oke, satu lagi. Wait, waduh, macet nih. Sorry, seperti ada technical problem. Oke, nomor 3. Nomor 3, ini lumayan banyak komanya ya. Oke, silakan. Waktunya 1 menit untuk mengejar menganalisis. Oke, baik. Oke, sudah ada yang menjawab B, D. Oke, B dan D. Oke, alright. Ya, kita langsung jelaskan saja kenapa B dan kenapa D. Nah, di sini kita ini dulu ya. Ini kan kebanyakan koma ya, jadi pusing. Jadi ini kita kasih ke dalam ini berbeda. Jadi ini di-exclude ya, di-exclude. Jadi ini yang merupakan distraction-nya. Kelvin made the first known ascent of Seward Mountain. Oke. Di sini ada remote peak. Oke. Remote peak is, ingat di sini sudah ada subject dan verb. Nah, sedangkan ini di kalimat utamanya, ini kan ada subjek dan verb, di kalimat utamanya kan sudah ada nih. Ini kan si subjeknya, subjek utama, dan ini adalah verb utamanya. Jadi ini otomatis reduce clause-nya ya. Jadi ini tidak mungkin ada S dan V dalam satu titik ini, ingat, ataupun dalam satu kalimat tidak boleh ada subjek dan verb yang sama, kecuali dia ada konektor, ada yang disebut juga dengan clause. Nah, karena kita membahas tentang reduced clause, jadi di sini ini yang A salah. Yang B, which a remote peak
Oke, ini juga salah karena which-nya ini tidak hilang. Sedangkan ini itu ada, sedangkan ini adalah adjektif ya. Jadi ini adjektif. Oke. Karena di sini dijelaskan bahwa the first known ascent of Seward Mountain. Jadi di sini kalau which di sini itu harusnya dihapus saja. Oke, ini harusnya dihapus. Jadi jawaban B itu salah. Jawaban C ini juga sama seperti pattern yang A, S dan V. Ini S dan V. Jadi ini sudah otomatis salah karena di sini sudah ada penjelas utama, apa namanya, subjek dan verb utama yang membentuk kalimatnya. Jadi otomatis seperti yang saya jelaskan tadi, which ini harusnya dihapus karena harusnya ini which a remote peak is far from roads and trail. Karena di sini di reduce harusnya dua-dua antara auxiliary atau helping verb seperti is, are, am ataupun were, was. Maka jawaban yang benar itu adalah D. Jadi Calvin made the first known ascent of Seward Mountain, okay, a remote peak far from roads and trail. Dari sambungan ataupun adjective clause which di sini, which dan is di sini, ataupun karena di sini bentuknya lampau, ini adalah was. Jadi which remote peak was di sini. Oke, baik. Karena waktu sudah habis, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, nanti boleh ditanyakan saja di grup WhatsApp terkait tentang penjelasannya ataupun terkait hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kelas ini. Ya, ini juga bakalan dibagikan bentuk soalnya, jadi sisanya ini akan dikerjakan sampai nomor 10 di sini. Jadi kerjakan sisanya, dan jika ada teman-teman lain mungkin yang belum sempat hadir, silakan dikerjakan dari nomor 1 hingga 10. Kalau yang sudah berhadir, silakan diisi dari nomor selanjutnya. Oke, jika tidak ada, terima kasih. Thank you for today's meeting. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya, dan ya, saya akan serahkan ke Kak Atika. Silakan Kak. Jangan lupa diisi ininya ya, presensi. Ya, oke. Sepertinya Kak Atika tidak bisa berbicara. Itu yang di atas. Oh, tidak ada ya? Oh ini. Oh sorry. Nanti nanti bakal dibagiin. Ini kayaknya belum. Ini salah bagiin kayaknya ya, Kak Atika, atau ya seperti itu ya. Nanti bakal dibagiin juga presensinya di WhatsApp. Thank you, and yeah, see you on the next meeting. Bye bye. Makasih Kak. Ya, terima kasih.